Nur Afiana, guru di SDN Sukowiono 4 ini sebagai guru kelas 5. Selamat pagi Bu Fiana. Selamat pagi Bu Desi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang kucing di pra-observasi. Beberapa hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan ya kepada Bu Fiana bahwa saya minta izin untuk bisa wawancara melakukan supervisi akademik di kelas Bu Fiana nanti. Bagaimana perasaan Bu Nur ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Nur? Dan hal baik apa yang akan Bu Nur harapkan dari kegiatan ini nanti? Perasaan saya ketika mau disupervisi Bu Desi, perasaan saya ya senang karena dengan dilakukan supervisi ini saya dapat merefleksikan diri sehingga kualitas pembelajaran saya akan semakin baik. Berarti ada kegiatan positif nih ya? Ya, sangat positif sekali Bu Desi. Terus untuk kegiatan observasi besok Bu Fiana di kelas Ibu, pelajaran apa dan materi yang akan Ibu sampaikan nanti? Pada observasi besok, pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah tema 9, subtema 3, pembelajaran bunga. Mengenai apa gitu? Tentang pembuatan batik juntitan. Berarti pembelajaran seni dan Ya, seni budaya. Terus untuk tujuan pembelajarannya nanti kalau boleh tahu apa itu ya? Nah, tujuan pembelajarannya untuk besok itu materi tentang batik juntitan. Nah, siswa itu dapat mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan ketika melakukan praktek kegiatan membuat batik juntitan. Bisa seru nanti nih. Kelihatannya seru besok. Ya, seru sekali karena dengan itu kan menciptakan kreativitas siswa. Jadi mereka bisa menuangkan ide-ide positifnya ya. Bagaimana bentuknya nanti yang mau dikreasikan anak-anak nanti. Terus dari tujuan pembelajaran yang Bu Nur sampaikan tadi, kompetensi apa yang Ibu kembangkan terkait dengan murid dan kompetensi apa yang Ibu kembangkan terkait dengan peran Ibu sebagai guru kelas 5 dalam pembelajaran terkait dengan murid, yang pastinya yang satu kreativitas siswa, kepercayaan diri siswa, dan keaktifan siswa saat melakukan pembuatan batik juntitan itu. Kolaborasi sesama teman. Nah, kalau kaitannya dengan kompetensi saya, pastinya meningkatkan kreativitas juga. Kita sebagai guru dituntut untuk mengembangkan kreativitas siswa dengan pembelajaran yang berarti dibutuhkan guru yang berbakat juga ya. Kalau nggak berbakat ya pasti tetap sulit ya. Soalnya kan mengarahkan anak untuk berkreasi sendiri, menciptakan, menuangkan ide-ide mereka nanti itu kan memang kalau nggak dari anaknya sendiri bisa berkreasi juga susah mungkin ya. Terus jadi nanti Bu Nur akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kompetensi untuk murid tadi meningkatkan rasa percaya diri murid ya. Soalnya kalau nggak diiringi dengan rasa percaya diri kan mungkin murid akan draw. Aduh, aku mau bikin yang bentuk apa ya? Nanti apakah kreasiku nanti kalah dengan temanku atau gimana kan mungkin bikin anak drop juga ya. Terus untuk mencapai target atas kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur tadi, mesti kan ada tantangan atau hambatan ya Bu ya dalam pembelajarannya itu nanti. Apa yang akan Bu Nur hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu diobservasi besok itu? Tantangannya untuk pembuatan batik nanti yang pasti kadang siswa itu kurang mengembangkan kreativitasnya, masih malu-malu dalam mengembangkan kreativitasnya. Dia takut nanti kalau hasilnya jelek gitu, nggak pede, berarti kurang pede gitu, tantangan terberatnya. Terus berarti kan sudah diberikan solusi ya sama Bu Nur supaya tetap percaya dirinya tinggi gitu ya. Iya, pastinya saya
saya sebagai guru memberikan motivasi untuk siswa untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Mereka kan juga bisa ini Bu, memanfaatkan IT. Mereka kan bisa mencari bentuk-bentuk atau model seperti apa yang mereka inginkan melalui internet ya Bu ya. Siswa sebelum dilakukan ini bisa melihat di YouTube banyak kreasi-kreasi tentang batik jumput tersebut. Tapi mereka juga harus tetap mengembangkan ide-ide sendiri. Luar biasa sekali tantangannya ya Bu ya. Terus Ibu akan menyiapkan apa saja untuk mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik bagi murid. Soalnya kan kalau monoton, ini kan murid nggak akan tertarik, terus mereka jadi nggak mau membuat pembelajaran yang menarik, atau besok saya mau berkreasi seperti apa, kalau nggak diberikan motivasi dulu kan mungkin susah untuk anak yang memang malas gitu ya Bu ya. Iya. Dan saya mempersiapkan RPP visualisasi media yang menarik untuk siswa, biar siswa itu tertarik. Oh, saya mau membuat ini, mereka biar tertarik dulu. So RAPD-nya, gambar evaluasi untuk siswa kan praktek, berarti kan langsung terjun langsung ya. Jadi mereka bisa membuktikan ini loh karya saya gitu ya Bu ya. Terus indikator ketercapaian kompetensi yang ingin dikembangkan oleh guru itu apa ya Bu? Nah, indikator kompetensi dan pembelajaran ini apabila metode yang diterapkan di kelas itu sudah mampu atau sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP. Harus secara tetap beriringannya Bu ya, harus mencapai tujuannya. Ya, tujuannya harus tercapai. Rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan dapat mencapai dari tujuan awalnya itu tadi ya Bu ya. Iya, betul. Wah, bagus sekali. Saya juga merasa tertarik. Terus apa yang akan anak-anak lakukan untuk observasi besok kelas, kreasi-kreasi seperti apa yang akan mereka tuangkan, ide-ide jeniusnya biar bisa greget ya Bu ya. Terus baik Nur, dari serangkaian percakapan yang kita lakukan pada kegiatan pra observasi ini pada tahap awal coaching supervisi akademik, saya melihat persiapan yang sudah Ibu lakukan sangat luar biasa. Ibu tadi juga sudah memberikan arahan-arahan kepada peserta didik Ibu, sangat bagus sekali, dan mungkin akan menggugah greget anak didik Ibu untuk menuangkan ide-ide kreatif besok untuk membuat batik jemputan. Apa yang akan dikreasikan anak-anaknya. Terima kasih Bu Nur. Saya juga minta izin juga untuk besok melakukan percakapan observasi. Ya, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, seru sekali ya Bu ya kegiatan untuk observasi tadi, membuat batik jumputan. Bagaimana saya tadi melihat anak-anak menuangkan ide-ide mereka untuk membentuk seperti apa batik yang akan mereka kreasi-kreasi mereka. Jadi mereka mau membentuk apa dari batiknya itu nanti yang akan mereka aplikasikan di bajunya. Wah, pokoknya bagus-bagus sekali tadi kreasinya sudah terlihat dan mereka pun memahami di materi yang Ibu sampaikan sehingga mereka bisa mengapresiasikan atau mengimplementasikan dari materi-materi yang saya sampaikan tadi sehingga hasilnya pun tampak bagus-bagus sekali. Untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini adalah tujuannya untuk melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Viana di kelas tadi, serta rencana aksi pertemuan ini yang akan kami lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, saya ingin mengetahui Bu Nur, bagaimana perasaan Bu Nur setelah melakukan praktek mengajar tadi atau praktek membuat batik jumputan. Perasaan saya pastinya senang, sudah jika bisa menerapkan pembelajaran yang diferensiasi. Dan mulai dari saya merencanakan, membuat RPP yang diferensiasi, membuat RKPD sampai dengan menggunakan media pembelajaran konkret dan melaksanakan praktek tadi. Seru banget ya Bu ya. Anak-anak kan juga antusias tadi dalam pelaksanaan kegiatannya tadi. Dari tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan di RPP Ibu, apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah dapat tercapai Bu? Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai dengan ditandai dengan rasa percaya diri, terus pengembangan aktivitas peserta didik, kolaborasi antar siswa, terus keaktifan siswa itu menyangkut yang signifikan dibanding dari pembelajaran sebelumnya. Tetapi masalahnya ada beberapa yang masih kurang, gimana itu kurang percaya dirinya, tantangannya kurang percaya dirinya masih kurang, sehingga mereka tidak bisa menuangkan ide-idenya ya, mungkin masih malu-malu gitu ya. Terus menurut Bu Nur, bagian mana yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi ya di waktu observasi, dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Nur? Menurut saya sudah bagus ya, kreativitas siswa sudah muncul tampak, tapi ya yang masih kurang masih tentang percaya diri, tentang pengen mengembangkan seperti apa, mau dibuat seperti apa, itu masih kurang. Menuangkan ide-ide itu pun kan masih malu-malu, nggak percaya diri mungkin ya. Mungkin dia merasa nanti hasilnya apakah lebih bagus atau lebih jelek dari pilihannya gitu. Terus kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya, sewaktu saya mengobservasi Ibu. Sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, proses, bahkan produk ya Bu ya, komplit semua ya. Pada diskusi kelompok sewaktu Bu Nur menyampaikan materinya tadi, produk juga sudah terlihat, area pengembangannya sudah kita bahas seperti pada kegiatan pra-observasi. Ibu ingin mengembangkan kepercayaan diri murid, kemudian keaktifan mereka, kemudian tingkat kolaborasi dengan teman-teman mereka juga sudah meningkat terlihat tadi Bu ya. Nah, tapi ada sedikit yang perlu diperbaiki Bu, atau perlu ditingkatkan, karena saya melihat tadi apa yang Bu rasakan ternyata diferensiasi sudah tercapai, tapi pada diferensiasi produksinya masih perlu ditingkatkan. Itu menurut pengamatan saya Bu ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari diferensiasi produk, mungkin karena anak masih minder tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, jadi kurang percaya diri, sehingga produk yang mereka hasilkan kurang maksimal begitu ya, untuk batiknya tadi, terus seperti apa pewarnaannya
dalam menentukan warna-warnanya juga. Kan tadi saya juga melihat ada warna-warna yang semuanya serba gelap ya. Terus tadi yang kelihatan bagus adalah mereka yang mewarnai dikolaborasi dengan warna-warna yang terang, jadi kelihatan bagus sekali ya Bu ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru terkait pencapaian atau keberpihakan pada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Tindakan apa yang guru lakukan? Tindakan yang saya lakukan pertama untuk pembelajaran saya berkolaborasi bersama guru sudah mendapatkan pendidikan tidak seperti yang bisa berbagi ilmu dengan saya dan rekan sejawat. Insya Allah berbagi praktik baiknya yang sama di sini. Karena senang Bu ya, karena untuk saya sendiri itu senang menularkan apa yang saya ilmu yang saya peroleh, jadi semuanya kalau bisa itu semua bisa kolaborasi. Yang kedua yang pastinya mengakses atau menggunakan platform ketika belajar dan bisa untuk pembelajaran yang berbeda. Sehingga kita dapat mengakses platform yang kita belajar tadi, itu dapat menambah wawasan kita sebagai seorang guru. Jadi rencana Bu Nur atau target yang Bu Nur tetapkan tadi untuk kedepannya nanti seperti itu ya. Jadi memang kita sebagai guru, apalagi di saat era globalisasi ini, kan guru yang mempunyai greget untuk bisa menuntut anak jadi murid ya. Jadi seperti yang memang kita sebagai guru untuk saat ini, untuk merdeka belajar, kita tidak boleh menuntut tetapi menuntut ya. Terus jadi dalam rangka peningkatan kompetensi guru akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Apalagi SDN Sukowiyono ini di sekolahnya ada CGB-nya ya Bu Nur ya. Terus nanti Bu Nur juga akan memanfaatkan kelompok Merdeka Mengajar. Di sana banyak sekali materi-materi atau topik yang berkaitan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi seperti yang telah Bu Nur sampaikan tadi ya. Menarik sekali Bu, banyak sekali nanti di sana. Jadi kalau Bu Nur ingin melakukan atau ingin mencari referensi, bisa dicari di Merdeka Mengajar. Terus untuk terkait rencana pengembangan diri apa yang akan Bu Nur lakukan? Terus kapan Bu untuk mengimplementasikannya? Dan jangka waktunya kapan? Penasaran saya. Secepat mungkin saya ingin melaksanakan melanjutkan kurang lebih 3 bulan akan mempelajari platform Merdeka Mengajar. Apa nggak bisa lebih cepat lagi Bu? Semoga secepatnya Ya Bu ya. Karena kan saya juga penasaran, ingin tahu. Karena juga senang ya Bu ya kalau misalnya ada teman kita yang juga mengimplementasikan atau memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk perubahan pada diri sendiri gitu ya. Dengan arahan dosen nanti bisa secepatnya. Jadi semuanya yang penting untuk perubahan di sekolah kita, terus untuk perubahan pada diri kita sendiri gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan pada percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini yang kita lakukan bermanfaat bagi murid kita dan bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih kepada Bupati sudah melaksanakan waktu baiknya kepada saya, memberikan ilmu pada saya yang sangat berguna buat saya. Alhamdulillah, saya sendiri juga merasa terima kasih juga kalau Bu Nur mau mengimplementasikannya. Berarti ilmu yang saya dapat, yang saya terapkan kepada rekan sejawat itu tidak mubazir ya Bu Nur, bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun anak didik kita. Terima kasih Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
panjenengan sekarang kita lanjutkan pasca observasi pembelajaran panjenengan, dan pada waktu ke-4 yang kita saya ingatkan bahwa tugas panjenengan adalah membimbing rekan sejawat dalam melaksanakan PP dan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat panjenengan. Panjenengan untuk menyampaikan beberapa hal, yang salah satunya nanti adalah panjenengan menyampaikan hasil pra, kemudian juga hasil analisis panjenengan pada waktu observasi pembelajaran ke rekan sejawat. Observasi tujuan pembelajaran ini yang saya observasi adalah guru kelas 5, karena pembelajaran yang diobservasi adalah pelajaran SPDP pembuatan batik jumatan. Dengan tujuan pembelajaran, dengan kegiatan membaca materi mengenai batik jumatan, siswa dapat mengidentifikasi pola dan bahan serta langkah-langkah membuat kain batik jumatan secara terperinci. Dengan kegiatan berlatih membuat kain batik jumatan, siswa dapat membuat kreasi batik jumatan yang benar. Dengan kegiatan berkreasi membuat rancangan kain batik jumatan, siswa dapat membuat kreasi rancangan kain batik jumatan secara mandiri. Dan area pengembangan yang tidak dicapai adalah mengembangkan kemampuan siswa dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Dan strategi yang dipersiapkan adalah guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Guru memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan motif. Lembar catatan percakapan pra observasi saya bersama dengan guru kelas 5 yang saya observasi kemarin. Oke, bagus. Sekarang dengan sampaikan lagi hasil analisis dengan dari observasi pembelajaran sampai refleksi panjenengan kemarin. Observasi saya kemarin selama di kelas itu untuk kegiatannya memang sudah menyiapkan RPP diferensiasinya sudah bagus, sudah sesuai dengan contoh yang saya berikan, kemudian langkah-langkahnya juga sudah bagus. Dan untuk pembelajaran kemarin yang kita ambil adalah mata pelajaran SPDP, yaitu membuat kain batik jumatan. Nah, dalam pemberian atau langkah-langkah selama memberikan pembelajaran atau kegiatan kemarin, DPR sendiri sudah memberikan materi-materi yang berkaitan dengan batik jumatan sehingga anak-anak mudah memahaminya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mereka pun bisa mengimplementasikan dari materi yang sudah mereka terima sebelum melakukan kegiatan sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Dan untuk strategi yang dipersiapkan adalah RPP sudah ada, media ajar, materi ajar, kemudian juga sudah ada, sehingga pada saat mengajar tujuan pembelajaran jelas, terarah, dan tercapai. Nah, saya kira itu pembelajaran hasil observasi panjenengan. Ucapkan terima kasih, dan nanti panjenengan memberikan umpan balik, catatan umpan balik pada catatan percakapan pasca observasi yang nanti kalau panjenengan belum mengisi nanti bisa diambil dari modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Kemudian setelah itu nanti panjenengan ke area pengembangan sudah dilakukan, sudah dicatat. Nah, itu nanti juga dilihat di modul 2.3 pada bagian aksi nyata juga. Dan kemudian nanti untuk langkah-langkah berikutnya apakah nanti itu juga diunggah di LMS atau tidak, dan tahu nanti panjenengan. Kalau saya hanya tahunya adalah hasilnya mawon. Kemudian dalam kegiatan tentang jenengan tadi dengan rekan sejawat pasca observasi ini sudah saya lakukan dan sudah saya amati bahwa panjenengan betul-betul sudah melaksanakan kegiatan mulai dari pra, kemudian observasi, kemudian sampai akhir. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Dan saya hanya mengingatkan nanti mohon
untuk umpan balik sekali lagi nanti dicatat di percakapan observasi. Kemudian untuk lembar rencana pengembangan dari rekan sejawat itu juga dilengkapi hasil pasca observasi guru yang sudah alhamdulillah sudah panjenengan lakukan, nanti bisa ditindaklanjuti lagi nanti untuk kegiatan berikutnya. Dan nanti mohon juga bisa disampaikan kepada rekan bahwa untuk kegiatan ini memang sekarang beda dengan yang dulu. Kalau sekarang banyak melakukan kegiatan ujian. Kalau dulu seorang guru apabila disupervisi pasti supervisor itu pasti menunggu sampai selesai. Saya tanyakan pada bagian akhir ini untuk kegiatan refleksi dari awal panjenengan mulai kegiatan 1 sampai kegiatan 3 modul-modul kegiatan program ini, apakah yang menurut panjenengan paling atau jenengan kuasai dari materi-materi yang sudah panjenengan praktekkan dari modul 1 ke 3 yang sudah kira-kira yang sudah panjenengan kuasai kira-kira di modul berapa? Sebagai guru gerak, sebenarnya kita kan harus mempelajari semua modul Pak, tidak harus dengan belajar lebih mendalam lagi. ya, saya masih ingin mempelajari lebih dalam lagi karena saya belum begitu paham. Jadi saya ingin nanti selanjutnya saya juga ingin sharing dengan jenengan sebagai pengajar praktek, bisa saya lebih mendalami dari modul. Bagi praktek baik yang sudah panjenengan lakukan pada waktu dengan pembelajaran daring dari modul 1 ke 3 yang sudah dilakukan dengan baik dengan fasilitator maupun. Kemudian saya mengingatkan lagi kuesioner survei literatur dan belajar ini nanti tentang peran dan jenjang yang akan diambil panjenengan nanti direspon oleh kepala sekolah, rekan guru, kemudian perwakilan dari siswa.